I got several. Bitch, I fuck with devils. I'm a rebel. Big titty got bitch. I got several. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faul Nur Rahman, NIM 2020530666, Prodi Sistem Informasi kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan inayahnya saya bisa membuat video tugas khutbah ini. Semoga berkahan selalu menyertai gerak dan langkah kita. Yang saya hormati Bu Nani Hidayanti. Alhamdulillah hingga saat ini kita juga masih diberi nikmat iman dan Islam. Kedua nikmat tersebut dapat membuat semua kegiatan yang kita lakukan dapat bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bersyukur karena Allah telah memilih kita untuk merasakan nikmatnya iman di hati. Hal ini dikarenakan tidak semua orang diberi nikmat iman oleh Allah. Rasulullah bersabda, orang yang ditakdirkan baik oleh Allah, maka akan dipahamkan mengenai agama. Sholawat dan salam kita ucapkan kepada uwatul kita Nabi Muhammad SAW atas kegigihan beliau dalam memperjuangkan agama Allah, maka kita bisa mengenal agama Islam. Akhir-akhir ini kita sering mendengar diskusi dan isu-isu seputar semangat kebangsaan dan nasionalisme dan Islam. Seringkali disindir atau bahkan dituduh menjadi ideologi yang anti terhadap kebangsaan dan mengharamkan cinta tanah air dan bangsa. Sebenarnya bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal ini? Islam tidak mengharamkan umatnya untuk mencintai bangsanya, sukunya, dan tanah air dan atau negeri di mana dia tinggal. Cinta kepada hal-hal tersebut akan muncul secara alami karena kesamaan bahasa, tradisi, selera, dan tempat tinggal. Cinta pada semacam ini bersifat tabi'i alias natural. Contohnya, konkretnya kebanyakan orang akan lebih memilih istri dari bangsa yang sama. Alasannya, kesamaan bahasa. Kebanyakan orang juga lebih memilih tinggal bersama orang-orang yang sebahasanya dan sekultur karena hal itu akan memudahkan dalam banyak hal. Hal ini wajar dan diperbolehkan. Namun, kecintaan kita terhadap semua hal itu harus proporsional dan tidak boleh melebihi atau merusak kecintaan atas dasar iman dan Islam. Cinta pada saudara seiman dan seislam harus menjadi prioritas karena persaudaraan inilah yang diakui oleh Allah. Semua dalil mengenai ukhuwatul Islamiyah dalam Al-Quran maupun hadis mengarah pada ikatan persaudaraan karena iman dan Islam bukan yang lain. Jika kecintaan kepada bangsa, suku, dan tanah air melebihi kecintaan kita terhadap saudara seiman, berarti kita telah terjebak sikap asobiyah jahiliyah atau fanatisme jahiliyah yang tercela dalam Islam. Contoh kecintaan kepada bangsa dan tanah air yang melebihi cinta pada saudara seiman adalah sikap abai dan tidak peduli pada penderitaan saudara seiman, sebangsa, atau apalagi lain bangsa dan negara. Saat saudara seiman dari bangsa lain menderita karena penindasan, pengusiran, dan berbagai konflik, kita bersikap tidak peduli dan enggan membantu karena merasa mereka bukanlah saudara sebangsa dan setanah air. Padahal seiman dan Islam tidaklah dibatasi suku, warna kulit, dan negara.
Cinta dan persaudaraan iman adalah persaudaraan manusia sedunia dan bahkan akhirat. Jika cinta kepada bangsa mengakibatkan fanatisme seperti ini, maka cinta semacam itu adalah tercela. Bahkan Rasulullah di awal berdirinya kedaulatan Islam di Madinah adalah menghapuskan fanatisme kesukuan antara Aus dan Khoraj dan menyatukan mereka dalam persaudaraan Islam. Rasulullah bersabda, "Ya qasiru Bismillahirrahmanirrahim. Ya qasiroji fawayi qautuna min umi idhar khafau lijal tayadumu dubahad ab qala jauza Allah na in iwamma buhaj mi khodni min khafau muhil madaimin waqib kidmu herod khawla ijrina daili urut min suda awa madawuj mumut ana tang ihgina idu audadita nila ijlalan millahi ma'ana nawiha anun wulwuk ya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan atau fanatisme ala jahiliyah dan kebanggaan kalian nenek moyang. Yang ada adalah orang beriman yang bertakwa dan orang jahat yang tercela. Yang celaka kalian adalah anak cucu Adam, dan Adam tercipta dari tanah, maka hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap bangsanya, sebab mereka hanya akan menjadi orang jahanam atau sisi Allah. Mereka akan menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Dengan batasan ini, kita kepada saudara sebangsa dan setanah air justru akan lebih adil dan proporsional, bukan cinta membabi buta yang membuat kita mengabaikan saudara seiman, atau cinta mencelakakan karena membiarkan saudara sebangsa melakukan kezaliman. Tidak sedikit yang berkoar-koar cinta kepada bangsa dan tanah air, tapi diam saat saudara sebangsa terkena musibah, diam saat saudara sebangsa yang saudara seiman membutuhkan bantuan karena musibah, atau dizalimi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Diam saat penjajah-penjajah modern dari kalangan kapitalis menginjak kedaulatan dan merebut sumber-sumber daya alam di tanah air sendiri. Banyak yang menuduh bahwa ukhuwatul Islamiyah adalah fanatisme eksklusif yang mengabaikan orang di luar lingkungannya. Padahal jika kita melihat bagaimana cinta dan persaudaraan Rasulullah dan para sahabat, juga umat-umat Islam terdahulu, kita akan dapati bahwa kecintaan mereka pada Islam eratnya persaudaraan mereka akan menyebarkan cinta yang lebih luas kepada sekitarnya, kepada bangsanya, dan kepada negeri di mana dia tinggal. Memang demikianlah kita baru bisa merasakan kesaktian Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan ketika kendur dalam berislam, tapi justru sebaliknya saat kita kuat dalam berpegang teguh dengannya. Jadi kesimpulannya, kita itu harus kebangsaan
nasionalisme dan kebangsaan itu harus proporsional, tidak melanggar keislaman. Itu aja yang kita harus proporsional dalam menyikapi semuanya. Demikian demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa dan tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and I go separate ways, 'cause lately I don't feel the way that I used to.